Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, welcome on Tuesday. Today we will study about fikih still in chapter 3, yaitu bersuci setelah haid atau mimpi basah. Nah, pada minggu lalu kemarin kita telah mempelajari bagaimana pengertian dari mandi wajib, kemudian apa itu hadas, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan mandi wajib baik dari rukun dan sunnah mandi wajib. Nah, mari kita mereview pembelajaran pada minggu lalu. Jadi, mandi wajib adalah mandi yang dilaksanakan setelah mengalami haid bagi perempuan atau mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Nah, mandi wajib adalah salah satu bersuci dari hadas besar. Adapun rukun dari mandi wajib yaitu kemarin ada dua rukunnya, yaitu melafalkan niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Oke. Dan pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari hikmah dari mandi wajib, kemudian dalil bersuci dalam Al-Quran, dan perbedaan dalam rukun, hukum, dan tujuan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian semua dapat memahami bagaimana hikmah dari mandi wajib, kemudian bagaimana dalil atau ayat dalam Al-Quran tentang bersuci, kemudian bagaimana perbedaan antara rukun, hukum, dan tujuan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Okay, and before we start to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari fikih. Masih pada pembahasan yang sama di bab 3, yaitu tentang bersuci dari haid dan ihtilam atau mimpi basah. Nah, melanjutkan pembahasan pada minggu lalu, insya Allah pada hari ini materi dalam bab 3 yang akan kita bahas yaitu yang pertama, hikmah mandi wajib. Yang kedua, dalil atau ayat bersuci dari hadas. Yang ketiga, hadis bersuci dari hadas. Yang terakhir yaitu perbedaan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Adapun perbedaan yang akan kita bahas hari ini yaitu perbedaan dalam rukun, hukum, dan tujuan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu hikmah mandi wajib. Apakah kalian tahu apa saja hikmah dari mandi wajib? Nah, hikmah mandi wajib yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena setelah kita mengalami hadas besar, kita diwajibkan untuk bersuci atau menjalankan mandi wajib. Tujuannya agar kita dapat menjalankan ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelaksanaan mandi wajib insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti apa mandi wajib yang dilaksanakan? Yaitu mandi wajib yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan sunnahnya. Ya, jadi jika kita menjalankan mandi wajib sesuai niatnya, sesuai rukunnya, dan sesuai sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kedua, menjaga kebersihan badan. Adapun pelaksanaan dari mandi wajib, insya Allah akan menjaga kebersihan badan kita, karena mandi wajib dilaksanakan dengan cara membasuh seluruh anggota badan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ya. Nah, selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa semangat. Adapun badan yang cenderung kotor akan membuat kita juga merasa lemah, merasa lelah ya, dan tidak bugar gitu. Sedangkan ketika kita
melaksanakan mandi atau setelah kita melaksanakan mandi, otomatis badan kita juga akan merasa lebih segar kembali ya. Jadi dapat menumbuhkan rasa semangat, baik semangat dalam beribadah maupun semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan badan kita yang bersih, yang wangi, nah otomatis kepercayaan diri kita akan meningkat. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, kita akan leluasa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu memberi rasa nyaman kepada orang lain. Ya, dengan badan yang bersih, orang akan senang berada di dekat kita, ya. Jadi jika badan kita bersih, badan kita wangi, orang akan merasa nyaman kepada kita atau di sekitar kita. Nah, itulah pembahasan hikmah dalam mandi wajib. Selanjutnya yaitu dalil atau ayat bersuci dari hadas. Nah, bagaimana dalil atau ayat bersuci dari hadas? Dalil atau ayat bersuci dari hadas tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa 'adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, jadi dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri. Nah, itulah ayat tentang bersuci dari hadas. Selanjutnya, hadis bersuci dari hadas. Ada yang tahu hadis bersuci dari hadas? Hadis bersuci dari hadas yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tahuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman, atau bersuci adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim atau sabda Rasulullah, kita dapat mengetahui bahwa bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersuci merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan pahala karena bersuci merupakan sebagian dari iman. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Nah, kalian dapat melihat di tabel berikut ini. Adapun kategori perbedaan
yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang niat, yang kedua tentang meratakan air ke seluruh tubuh, yang ketiga yaitu hukumnya, yang keempat adalah tujuannya. Nah, mari kita bahas perbedaan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa dalam 4 kategori. Ya. Yang pertama yaitu niat. Mandi wajib memerlukan niat, ya. Mandi sunnah memerlukan niat, sedangkan mandi biasa tidak perlu niat, ya. Jadi yang perlu niat hanyalah mandi wajib dan mandi sunnah. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi wajib memerlukan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, mandi sunnah perlu, ya. Mandi sunnah juga perlu meratakan air ke seluruh tubuh. Sedangkan mandi biasa tidak perlu meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Selanjutnya yaitu nomor 3, hukum. Mandi wajib hukumnya yaitu wajib. Mandi sunnah hukumnya sunnah. Mandi biasa hukumnya mubah atau dibolehkan. Apabila tidak mengerjakan juga tidak apa-apa, ya. Selanjutnya kategori terakhir yaitu tujuan. Adapun mandi wajib tujuannya yaitu yang pertama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam bersuci. Yang kedua itu mensucikan diri dari hadas besar. Mandi sunnah tujuannya yaitu mengikuti perintah Rasulullah SAW. Sedangkan mandi biasa tujuannya hanyalah menjaga kesehatan, kebersihan maupun kesegaran tubuh. Jadi berikut adalah perbedaan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Di awal ibu sudah mengatakan bahwa perbedaan yang akan kita bahas adalah meliputi rukun, hukum, dan tujuan. Nah, rukun dari mandi wajib yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama niat dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, oleh karena itu perbedaan yang kita bahas tadi meliputi rukun, hukum, dan tujuan dari mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa, ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan fikih kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penulisan, ibu mohon maaf. Baik, semoga bermanfaat. Thank you for your attention, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.